Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jama'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al khairu adatun wa syarru lajajatun wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi wa alidina alidikum wa masyayikhina wa masyayihikum syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada sore ini kita berjumpa kembali dalam taklim metode tafakuh. Taklimu fahmil Quran bimaudi'ihi. Belajar mempelajari Al-Quran dengan tema-tema yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan harapan mudah-mudahan kita lebih memahami Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan cara yang mudah dan fun. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagian salah satu untuk memasyarakatkan terjemahan Al-Quran. Para peserta sekalian, Al-Quranul Karim dalam keyakinan seorang Muslim adalah kalamullah. Dia merupakan firman Tuhan. Kewajiban bagi kita untuk belajar memahaminya. Metode tafakuh hadir untuk berusaha menyederhanakan keinginan untuk memahami Al-Quran. Perlu diketahui para peserta sekalian, majelis taklim tafakuh, Al-Quran isinya itu teringkas dalam surat Al-Fatihah. Syekh Al-Maraghi mengatakan bahwa isi Al-Quran itu ada 4 besar temanya, yakni 1, iman, 2 adalah ibadah, 3 adalah hukum, 4 adalah kisah. Begitu penjelasan Syekh Maraghi di dalam tafsirnya. Berkaitan dengan ini, maka kemudian saya tafakuh meneliti tema-tema yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu berjumlah 838 tema.
Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa dalam terjemahan Kemenak, tema yang terdapat dalam Al-Quran adalah 838. Kembali kepada literasi Syekh Marogi, maka yang 838 itu kita bagi kepada 4 tema besar, yakni 1, iman, kedua adalah ibadah, ketiga adalah hukum, keempat adalah kisah, baik kisah para nabi maupun kisah beberapa orang soleh. Jadi Allah ketika menciptakan manusia, jadi ada 2 kajian dalam Al-Quran, dalam perspektif tafakuh, bahwa Allah menciptakan manusia. Tentunya yang pertama kali diciptakan manusia dalam bahasa Al-Quran adalah Adam alaihissalam. Beliau dalam bahasa Al-Quran adalah khalifah. Ketika Allah menurunkan Adam alaihissalam, tentunya Adam alaihissalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalannya adalah ketika kemudian beberapa generasi setelah Adam wafat, siapa yang kemudian melanjutkan memberitahu kepada manusia bahwa sang pencipta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita fokus dalam hubungan Allah dan manusia kepada poin ini. Jadi manusia sejak terlahir, kecuali para nabi tentunya, dengan mereka punya nubuah, kenabian, hubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia biasa tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Tuhan. Maka ketika manusia ingin mengenal Tuhan, dalam bahasa Al-Quran, Allah menurunkan beberapa ayat. Jadi ayat dalam perspektif tafakuh adalah sebuah cara Allah memperkenalkan dirinya, zatnya, dan atribut-atribut yang melekat kepada Allah diperkenalkan kepada manusia melalui ayat. Dalam teorinya, ayat itu dibagi 2. Ada ayat yang bersifat kauniyah, alam semesta, atau kejadian-kejadian. Dan yang kedua, alam yang bersifat kalam, firman Tuhan. Kalam yang bersifat alam, siapapun bisa menangkap itu untuk lebih mengenal Allah. Dengan kalam menurut ilmu katakanlah kalamullah, maka yang bisa menangkapnya hanya orang-orang tertentu. Dalam bahasa Al-Quran disebut nabi. Nah, ketika Allah ingin memperkenalkan zatnya, atribut-atributnya, dan apa saja yang terkait dengan Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengkaji alam semesta ini. Ketika kemudian manusia merespon ayat-ayat itu, baik ayat-ayat yang bersifat alam semesta atau kalamullah, maka manusia akan membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Kemudian tafakuh membahasakannya adalah ibadah. Jadi ibadah adalah buah daripada keimanan, buah daripada pengetahuan. Ketika seseorang ingin berhubungan dengan Allah, maka mau tidak mau dia melakukan ibadah. Dan dalam bahasa Al-Quran, ibadah itu dibagi 2. Pertama, ibadah yang bersifat mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji, jihad,
Itu kita kategorikan kepada ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah yang ghair mahdhah, yang kemudian disebutnya akhlak. Kenapa ibadah dibagi dua? Satu, terkait dengan bahwa ibadah akar katanya adalah abada. Maka pola fa'ilun menjadi abidun, penyembah, hamba. Yang kedua adalah pola ma'budun, yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'bud atau abid berhubungan dengan ma'bud, maka melalui konsep ibadah. Jadi abid, ma'bud berhubungan disebut dengan ibadah. Yang kedua, kenapa akhlak? Akar kata dari akhlak adalah kholaqo. Maka dari kata kholaqo ini tercipta pola fa'ilun, kholikun, yang menciptakan, dan terpola dengan kata makhlukun. Jadi makhluk berhubungan dengan kholik itu melalui akhlak. Jadi dalam perspektif tafakuh, orang beribadah itu dengan dua hal. Pertama, ibadah yang bersifat mahdhah, sudah ada juklaknya. Kedua, ibadah yang ghair mahdhah, atau kita menyebutnya akhlak. Nah, dua hal inilah yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah. Dalam perspektif Al-Quran, akhlak itu bukan etika, bukan semata-mata etika. Tapi akhlak adalah sebuah pengabdian kepada Allah melalui makhluknya. Maka kemudian dengan berbagai macam hadis, baginda Rasulullah SAW, firman-firman Tuhan, akhlak dalam Islam memegang peranan penting. Agak tidak bisa dipahami seseorang, ibadah mahdhahnya bagus, tapi kemudian akhlaknya tidak baik. Mestinya ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Karena seluruhnya merujuk kepada akar kata dua kata tersebut, maka merujuk kepada alat untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah maupun akhlak. Maka kemudian persoalan Allah dengan manusia selesai. Allah ingin memperkenalkan zatnya, atribut-atributnya melalui ayat, maka direspon oleh manusia dengan lubun, dengan akal, maka kemudian mereka memikirkan bagaimana berhubungan dengan Allah. Maka berhubungan dengan Allah melalui ibadah dan akhlak. Secara tafakuh selesai. Maka kemudian persoalan ketika orang sudah selesai dengan Allah, manusia telah selesai urusannya dengan Allah, maka tinggal hubungan manusia dengan manusia. Dalam bahasa tafakuh, hubungan itu diatur dengan hukum. Nanti ada yang terkait dengan hukum privasi, hukum kemudian sosial, yang akan nanti dijelaskan pada saat pembahasan manusia. Dan terakhir, bahwa ajaran-ajaran agama itu bukan ilusi, bukan hayalan, tetapi ajaran agama itu dapat dipraktekkan. Bisa seseorang mempraktekkan agama. Maka kemudian Allah menghadirkan beberapa manusia yang mampu menerjemahkan kalam Tuhan dalam kehidupannya. Maka ke orang-orang tersebut disebutnya adalah nubuah atau kenabian. Jadi nabi adalah menjadi figur bagaimana orang bisa menerjemahkan kalam-kalam Tuhan dalam kehidupan keseharian. Secara ringkas,
itulah yang dikembangkan oleh tafaku. Jadi tafaku agak menekankan bagaimana kemudian manusia dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif Al-Qur'an. Maka kemudian kita agak lebih mempertajam tentang bagaimana Allah memperkenalkan zatnya dan atribut-atributnya agar manusia memahami tentang siapa itu sang pencipta, siapa itu pemberi rezeki, siapa itu yang maha berkuasa, dan seterusnya. Kita akan masuk pada pola bab bagian terbesar dalam iman. Maka kita klik keimanan terkait dengan Allah. Maka para peserta sekalian, kita akan mendapati dua tema besar terkait dengan Allah. Satu, dalil-dalil adanya Allah. Yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalil-dalil kepada Allah ini juga kita klik. Maka kemudian kita akan dapati beberapa tema-tema yang terkait dengan dalil-dalil keberadaan Allah dengan atribut-atributnya. Maka pada sore ini kita akan klik satu saja, tema siapakah Tuhan semesta alam dan bagaimana bermohon kepadanya. Jadi Allah mendeskripsikan zatnya dan atributnya dan bagaimana manusia cara bermohon kepadanya. Yakni surat Al-A'raf ayat 54 sampai 58. Kita klik untuk kita lihat ayat-ayatnya. Para peserta sekalian, tema yang terkait dengan siapakah Tuhan semesta alam dan bagaimana cara kita bermohon kepadanya, maka kita dapati dalam surat Al-A'raf ayat 54 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, Allahu adalah Allah. Jadi dalam bahasa Al-Quran, Tuhan kita diberikan nama dengan sebutan Allah. Dan kata Allah ini tidak dikenal di Nusantara. Orang Nusantara lebih mengenal tentang Allah itu Sang Hyang dan seterusnya. Allah kemudian memperkenalkan dalam Al-Quran bahwa Tuhan kalian yang mengurus kalian adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda. Alladzi, dialah Allah, khalaqa, yang menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan bumi. Fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Tumastawa, kemudian dia bersemayam alal arsh, di arash. Kita tidak akan perbedaan pemahaman istawa dan bagaimana ahli-ahli tafsir menjelaskan tentang sitati ayam, tentang 6 masa menciptakan langit dan bumi. Karena itu memang bukan fokus tafaku. Tapi tafaku ingin menyederhanakan pemahaman Al-Quran agar semua orang bisa mengenal Quran dengan cara yang sederhana dan mudah. Jadi kata Allah sendiri bahwa Tuhan itu adalah, dialah pencipta langit dan bumi yang diciptakan dalam 6 masa. Lalu kemudian Allah bersemayam di dalam arash. Kita tidak akan masuk tentang perbedaan pemahaman istawa alal arsa. Tapi kita ingin mereduksi dalam pikiran kita bahwa Allah dalam perspektif Al-Quran salah satunya adalah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu kemudian Allah bersemayam di dalam arash. Hari-hari tafsir mengatakan bersemayam di arash ini ayat-ayat mutasyabihat.
Kemudian kata Allah, yugsil lailan nahara. Dialah Allah yang menutupi malam dan siang. Yatlubuhu hasisa. Kita lihat terjemahan Kemenagnya. Yatlubuhu hasisa. Dia mengikutinya dengan cara yang cepat. Jadi Allah lah dalam perspektif Al-Quran, pencipta langit, pencipta bumi, lalu kemudian dialah yang memasukkan malam, siang, dengan perputaran yang cepat. Begitu juga wasyamsa wal qamar, dia juga lah yang menciptakan matahari, bulan, wa nujuma, bintang-bintang, musakharatin, yang takluk, yang tunduk, bi amrihi, dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, lahu milik Allah, al khalqu, penciptaan, wal amru, dan segala urusan. Jadi dalam bahasa Al-Quran, Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu adalah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta matahari, bulan, bintang-bintang, yang mengedarkan siang, malam, tentunya dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Kemudian dalam bahasa keilmuan disebutnya sunatullah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah. Allah yang Rabbul Alamin. Yang dia mengurus alam semesta. Jadi Allah ingin memperkenalkan, mendeskripsikan Allah sendiri oleh Allah sendiri. Pencipta langit, pencipta bumi, dalam 6 masa bersemayam di aras, memasukkan siang, malam, menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, bahkan semua makhluk yang ada di alam dunia ini hanya satu penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dipahami oleh seorang muslim. Nanti dalam pembahasan ilmunya disebutnya ilmu tauhid. Biasa kalau di masyarakat ilmu tauhid yang umumnya dipelajari adalah dalam konsep Asy'ariyah. Dengan konsep wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadits dan seterusnya. Allah mempunyai sifat yang wajib, ada 20. Allah mempunyai sifat yang mustahil, ada 20. Dan Allah mempunyai sifat yang jaiz, 1. Begitu juga Nabi mempunyai sifat yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jumlah total adalah 50 aqaid. Lalu kemudian ditambah lagi dalam konsep Asy'ari itu dengan sam'iyat. Sesuatu yang hanya didengar, belum terbukti secara faktual. Seperti alam kubur, alam barzah, lalu kemudian sirat, lalu kemudian siksaan di alam kubur, nikmat kubur. Nah, itu dalam konsep Asy'ari itu disebut sam'iyat. Nah, ketika orang kemudian sudah mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan penjelasan Allah sendiri tentang Allah, maka kemudian kadang-kadang manusia ingin berhubungan dan dalam kehidupan terkadang mengalami penderitaan, ujian, dia perlu berhubungan atau dia merasa perlu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Semesta ini. Maka ayat 55 Allah menjelaskan bagaimana caranya seseorang untuk bisa berhubungan dengan Allah. Caranya. Lalu kemudian kata Allah, ud'u rabbakum. Berhubunganlah kalian, berdoalah kalian. Rabbakum, pada Tuhan kalian. Dengan cara tadarru' wa khufyah. Tadarru' itu akar katanya dari kata dara'a, tafa'ala, tadarru'a ya tadarru'an. Anda pasor, melemahkan diri, merasa diri itu tidak ada kekuatan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan ketika berhubungan dengan Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lepaskan kemampuan kita yang kita merasa mampu dan seterusnya. Dalam bahasa para alim ulama, itulah tadarru ditafsirkannya. Yang kedua adalah wahufiyah, dari kata hofi, samar. Tidak perlu mengekspos tentang seseorang mengabdi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. La innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia, Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Dua ayat ini memberikan pemahaman kepada kita melalui ayat-ayat Tuhan yang sifatnya wahyu. Kita bisa mendeskripsikan kepada diri kita sendiri bahwa yang kita sembah Allah itu adalah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta matahari, pencipta bulan, pencipta bintang-bintang, bahkan seluruh penciptaan adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh urusan yang ada di alam semesta ini berada di tangan Tuhan. Maka kemudian bagi seorang muslim sejati, bagi seseorang yang sudah bertauhid kuat, maka dalam kehidupan dia harus menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah tanpa menghilangkan usahanya. Kemudian dalam bahasa Al-Quran disebut adalah tawakal. Kita melakukan sesuatu, tapi tetap kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu adalah sebuah kewajiban, tetapi hasil kita serahkan kepada Allah yang maha segala-galanya. Maka lakukan itu dengan cara tadarru wa khufyah. 2 poin ayat ini dalam perspektif Al-Quran adalah metodologi, cara bagaimana kita memahami ayat-ayat Tuhan. Maka kemudian ayat yang 54 dari surat Al-A'raf, Allah kemudian bagi orang-orang yang telah merespon ayat Tuhan, bahwa Allah itu pencipta langit, pencipta bumi dan seterusnya, alam semesta ini adalah penciptaan Tuhan, maka bagi manusia, wala tufsidu, jangan kalian merusak dengan cara apapun fil ardi, di permukaan bumi, ba'da islahiha, setelah diatur dengan baik. Jadi dalam perspektif Al-Quran, merusak alam adalah sebuah kemaksiatan. Yang telah merusak alam semesta yang diciptakan oleh Allah adalah sebuah kemaksiatan. Dan ayat-ayat ini banyak berulang-ulang. Bahwa kita sebagai manusia cuma punya hak menggunakan alam semesta ini untuk kebahagiaan kita. Dan dilarang kita untuk merusaknya dengan cara apapun. Jadi bukan tentang akhlak, tapi dalam perspektif Al-Quran, bahwa merusak alam ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam bahasa Al-Quran. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan kemudian berdoalah kalian kepadanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara khauf wa tama', dengan rasa takut dan kemudian penuh harapan. Seseorang yang berdoa harus tertanam bahwa apa yang dia doakan suatu saat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama', harapan besar. Di dalam keterbatasan dirinya sebagai manusia, dia punya Tuhan yang cita-citanya, keinginannya dihantarkan, diserahkan kepada Allah. Dan dia berharap besar bahwa apa yang dia inginkan, dia bisa dapati. Inna rahmatallahi qaribun. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat. Minal muhsinin, dari orang-orang al-muhsin. Kalau kita agak dalam kata al-muhsin, maka akar katanya adalah dari kata hasuna. Maknanya adalah bagus. Tapi kalau muhsin, itu akar kata asalnya adalah mazid. Ahsana yuhsinu ihsanan. Bahwa muhsin, orang yang membaguskan. Jadi dalam perspektif Al-Quran, orang muhsin itu adalah orang yang apa saja yang dia lakukan, dia mengerjakannya tidak main-main. Dia melakukan sesuatu yang dia lakukan itu
dia ingin mengoptimalkan sekemampuan dirinya. Maka dalam bahasa Al-Quran, orang-orang tersebut muhsin. Bukan hanya dalam perspektif ibadah yang sempit, tapi meramaikan dunia, dia juga menjadi orang yang muhsin. Bekerja, dia bukan hanya asal bekerja, tapi dia melakukan sesuatu secara optimal yang dia bisa. Dia selalu dari hari ke hari melakukan sesuatu hal yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dalam bahasa modern, bahasanya adalah kreatif dan inovatif. Itulah al-muhsin. Dan pasti orang-orang muhsin itu bukan hanya di surga, kelak. Tetapi di dunia, dia juga akan menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena apa yang dipegang oleh dirinya, dia tidak hanya melakukan bahwa itu sebuah kewajiban, tetapi dia kreatif, inovatif, dia lakukan sesuatu apa yang dia bisa dengan cara yang baik. Itu kalau kita lihat dalam perspektif bahasa dari kata akar katanya. Karena ahsana itu adalah maknanya muta'adi, yang membaguskan, bukan bagus, tapi yang membaguskan. Kalau kita agak melebar dalam kehidupan kita, maka orang-orang muhsin adalah orang-orang yang apapun mempunyai aktivitas kegiatan, dia lakukan dengan cara yang terbaik yang dia mampu. Maka dia pasti akan qarib, dekat dengan rahmat Allah. Dia akan diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan. Bagi orang-orang yang muhsin, kesuksesan itu qaribun, sangat dekat sekali. Maka dalam mimbar tapakuh ini, para peserta sekalian, lakukanlah sa'yun kita, aktivitas kita yang berbeda-beda ini dengan cara yang muhsin, dengan cara yang kita lakukan terbaik. Kalau kita seorang pelajar, maka lakukanlah belajar dengan cara yang baik. Kalau kita bekerja, maka lakukanlah bekerja dengan cara yang baik. Jangan hanya melakukan sekedar kewajiban. Lalu kemudian ayat 57, kembali Allah memberikan pemahaman juga tentang siapa Allah itu. Wa huwa, dan dia Allah adalah alladzi, zat, yursilu, yang dia mengirim ariyah, angin. Jadi dalam bahasa Al-Quran, semilir angin adalah kekuasaan Allah. Dengan tentunya, dengan hukum-hukum alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin ini busyron baina yaday rahmati, menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada busyron, maka kita melihat pemaknaan ini tidak terlepas dari keadaan dunia Arab. Bagi orang Arab, ketika ada angin yang semilir, dia menjadi sebuah kebahagiaan. Karena mereka merasa bahwa sebentar lagi akan ada hujan yang akan memberikan keberkahan. Jadi dalam perspektif orang Arab, kalau ketika ada angin yang semilir, yang kemudian terasa nyaman, maka mereka akan berbahagia. Karena sebentar lagi akan hujan. Berbeda dengan budaya orang Indonesia. Hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang menjadi kebahagiaan. Karena Indonesia negeri yang subur, makmur, yang nyaman segala hal, semilir angin itu menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja. Lalu kemudian kata Allah menjelaskan dengan bagaimana sunatullah berjalan, hatta idza aqallat. Lalu kemudian apabila aqallat, terasa berat, sahaban siqalan, menanggung awan dengan berat, maka suknahu, maka akan kami sirami libaladin mayitin, bagi tanah yang tandus. Itulah sunatullah yang Allah jelaskan bagaimana terjadinya hujan. Dimulai dari semilir angin, lalu kemudian ada awan yang kemudian naik di atas, terasa berat, dalam satu waktu tertentu, lalu kemudian turun. Fa'anzalna, maka kemudian kami turunkan
bihi, dengannya al-ma'a, air. Dengan sebab air itu fa akhrajna, maka kemudian kami keluarkan bihi, dengannya air itu min kulli thamarat, dari setiap buah-buahan. Itulah kuasa Allah. Allah mengeluarkan air untuk tanam-tanaman, untuk tanah menjadi subur, dan itu dalam perspektif Al-Quran bukan hanya semata-mata sunatullah, tetapi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, karena memang ayat Al-Qur'an pada akhirnya bukan menjelaskan sunatullah, tetapi Allah ingin menggiring kejadian-kejadian alam ini kepada sesuatu yang lebih penting. Maka kata Allah, seperti itulah yang tadinya tandus, yang tadinya kemudian tidak ada rumput, tidak ada pohon, dengan hujan, lalu kemudian tumbuh, nukhrijul mauta, kelak kami akan keluarkan al-mauta, orang-orang yang telah wafat. Nanti dalam bahasa teologi disebutnya yaumul ba's, hari kebangkitan. Jadi hujan yang kemudian menghidupkan pohon-pohon, rumput yang tadinya tidak ada, lalu kemudian menjadi hujan, lalu tumbuh rumput-rumput itu, maka seperti itulah kelak kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sudah hancur, binasa, tulang berkeping-keping, sudah hancur ratusan tahun, bahkan kemudian bisa ribuan tahun orang yang telah meninggal, maka kelak ketika sudah saatnya kalian akan dibangkitkan. Sebagaimana Allah kemudian membangkitkan rumput yang tadinya tandus. Lalu kemudian Allah bilang, la'allakum tadakkarun. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Kalian bisa mengingat bahwa hidup ini di alam dunia bukanlah sesuatu yang selama-lamanya. Kelak dalam perspektif Al-Quran bahwa manusia ada selesainya dalam kehidupan, yakni alam akhirat. Lalu kemudian Allah juga menjelaskan masih dalam tema siapakah Allah Tuhan semesta ini. Lalu kata Allah, wal baladut thayyibu, negeri-negeri yang baik, yahruju, akan keluar nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya, biidni rabbih, dengan izin Tuhannya. Allah ingin menjelaskan bahwa tanah-tanah yang subur maka akan mengeluarkan, akan memberikan tanaman-tanaman yang sehat. Walladzi, dan tanah-tanah khabusa, yang tandus, yang kering, yang tidak subur, kadang-kadang la yahruju, tidak keluar. Walaupun disirami dengan hujan, tidak akan keluar illa nakida. Kecuali tumbuh-tumbuhan pun ada, maka tumbuhan yang mati tidak, hidup pun tidak. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Maka seperti itulah kami mengulang-ulang ayat-ayat agar kemudian orang-orang bisa bersyukur dengan kenikmatan Allah yang diberikan pada kita semua. Jadi para jamaah sekalian, para peserta taklim tafakuh, inilah salah satu metode memahami Al-Quran dengan tema pada sore ini. Kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, bagaimana Allah kemudian menjelaskan tentang dirinya, tentang zatnya, tentang atribut-atribut yang melekat pada dirinya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dalam surat Al-A'raf 54-58 ini, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa dalam perspektif Al-Quran, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah maha berkuasa dengan ciptaan yang besar seperti itu. Bahkan kata Allah, lahul khalqu wal amr, milik Allah semua penciptaannya dan segala apapun urusan yang ada di alam dunia ini, Allah yang akan mengaturnya. Lalu kemudian Allah juga menjelaskan, dialah yang menurunkan hujan, yang membuat bumi ini subur. Maka kemudian bagi manusia, berdoalah kepada Allah dengan cara tadarru wa khufyah, dan juga
dengan cara tidak merusak alam semesta ini. Mudah-mudahan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Semakin kita mempelajari Al-Quran, maka kita berharap tauhid kita semakin baik. Orang-orang yang mempunyai tauhid yang baik, dia akan selalu optimis dalam kehidupan, dia selalu punya pengharapan yang besar kepada Allah, walaupun dalam kehidupannya sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Al-Quran, ujian itu adalah dipilih oleh Allah buat orang-orang yang Allah kehendaki. Dan mudah-mudahan kita semua dengan taklim, tafakuh ini lebih memahami Al-Quran, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini dengan modal yang kuat, modal yang kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta sekalian pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga berharap mudah-mudahan pengajian online ini akan terus bisa berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.